ini kan uangnya bukan moyang saya, ini uangnya rakyat. Maka sepeser pun uang yang dikeluarkan atas nama uang rakyat itu harus dilaporkan. Cuma nanti tolong Uncle kalau misalnya saya kenapa-napa, tolong diautopsi. Itu yang paling penting. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, bahkan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Sudah ada Lucky Hakim, apa kabar, men? Kabar baik, alhamdulillah. Ini koncol lama banget nih. Sehat, Ki? Sehat, alhamdulillah. Puasa ya? Puasa. Ki, akhirnya dapat kesempatan buat ngobrol sama Lucky. Iya. Terima kasih banyak udah datang ke Alvin in Love. Iya. Ya. Tentu pertanyaan semua orang dan kita juga sempat lihat di podcast juga ada dan di mana-mana mungkin ya. Tapi Uncle mau tanya langsung nih, aku mau tanya langsung sebetulnya. Yang membuat seorang Lucky Hakim akhirnya mundur dari jabatan itu sebenarnya apa sih? Kita ngobrol aja deh sekarang gitu, santai. Lebih santai ini ya? Iyalah. Iya, kalau alasannya kan secara formal kan waktu itu kan mengundurkan diri karena ketidakmampuan dalam mengemban amanah. Karena kita harus punya alasan formal kan. Betul. Masa mundur karena saya nggak mood atau apa. Iya. Nah, tapi sebenarnya ketika kita bedah lagi, ketidakmampuan dalam mengemban amanah itu seperti apa? Apakah kalau udah tahu nggak bisa, kenapa dulu nyalonin? Iya. Kan gitu kan langsung nyambungnya. Nggak mampu. Ya, pro dan kontra itu banyak banget lah ya. Gitu. Tapi ketidakmampuan itu memang akhirnya tidak bisa menunaikan janji-janji kampanye, yang mana janji-janji kampanye itu sebenarnya dirumuskan berdua. Ketika kita kan paslon tuh, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Nah, saya dulu bupati, wakil bupati, saya sebagai wakilnya. Satu paket gitu ya? Satu paket, memiliki beberapa program yang harus dilaksanakan. Ya. Kenapa programnya begitu bagus dan indah? Supaya menarik perhatian masyarakat dan mereka akhirnya mau memilih. Karena kan mereka akan melihat, wah ini programnya bagus, yang ini kurang bagus, yang ini paling bagus. Sehingga yang paling baguslah cenderung dipilih. Nah, bagaimana bisa orang tahu program yang paling bagus? Kita harus sering datang mensosialisasikan. Betul. Jadi, disitulah kegunaan seorang artis atau selebritis. Public figure ya? Public figure ya. Untuk bisa mensosialisasikan program-program. Karena kalau misalnya kita punya program bagus, tapi masyarakatnya nggak tertarik sama yang mau ngomong, maka nggak akan ada yang tahu. Itu sebabnya banyak selebriti yang akhirnya terjun ke politik karena memang dia sudah menarik perhatian orang. Menarik perhatian kan bisa juga karena apapun itu. Nah, saya ketika kampanye pada saat itu membacakan 99 program itu ke 860 titik dalam waktu 4 bulanan. Jadi satu hari itu bisa 15 titik. Membacakan. Nah, karena waktu itu sudah janjian sama bupatinya bahwa ini kita akan bangun Indramayu bersama-sama. Bangun Indramayu bersama-sama ya. Ya sudah, saya sampaikan janji-janjinya sesuai sama yang rencana itu. Lalu ketika terpilih, bupati memilih untuk kembali ke undang-undang. Jadi undang-undangnya kepala daerah itu bahwa tugas bupati itu banyak sekali. Ini. Nah, tugas wakil itu cuma satu. Membantu bupati dalam melaksanakan tugas bila mana dibutuhkan. Nah, sisanya kecuali kalau bupati berhalangan tetap. Ya, tentu akan digantikan. Ya, tentu ya itu bisa bupatinya sakit atau apa. Tapi kalau misalnya bupatinya nggak sakit dan kita tidak diberikan tugas, maka kita tidak bisa melakukan ini. Iya, karena harus ikut itu. Harus ikut undang-undang ya. Undang-undang nomor 23. Dan bahkan seorang wakil bupati atau wakil wali kota pun tidak punya kop surat. Jadi nggak bisa bersurat-suratan. Karena tugasnya menurut undang-undang itu hanya membantu. Jadi kalau misalnya disuruh, oke, Pak Wakil atau Ibu Wakil tolong suratin ke kementerian ini, kementerian ini. Ya maka si wakil ini akan menggunakan kop suratnya bupati. Bupati misalnya Pandeglang, Bupati Indramayu misalnya, yang tanda tangan saya, wakil bupati, atas nama bupati. Jadi memang tidak punya kewenangan sama sekali, sesuai undang-undang. Dan saya paham itu, karena dulu kan saya kan mantan anggota DPR, membuat undang-undang, paham. Loh, tapi kenapa waktu itu malah menjanjikan kepada masyarakat 99 program? Karena pas kita ketemu waktu itu, kita bilang akan bangun sama-sama. Jadi ketika sudah terpilih, kembali ke undang-undang. Nah, ini kan ada satu hal yang
paradoks gitu ketika saya bertemu sama masyarakat, saya menjanjikan bahwa akan ini, tapi begitu terpilih, saya tidak bisa melakukannya karena semua diambil oleh bupati. Bupatinya nggak salah. Ini saya tidak sedang dalam menyalahkan bupati, karena bupati melaksanakan fungsi undang-undang. Iya. Jadi yang salah siapa? Saya. Kenapa? Karena saya percaya sama janji politik. Ini kan perjanjian politik. Iya. Perjanjian politik, gentleman agreement. Iya. Di awal udah dikasih tahu belum bahwa kan itu yang dipakai? Yang di awal kan bilang akan bangun sama-sama. Oke. Jadi ini ada dua permasalahan. Jadi ini bukan tentang konflik antara bupati wakil bupati. Dari tidak. dulu sampai sekarang itu yang selalu dipakai. Biasanya. Biasanya ini terjadi di mana-mana bahwa perpecahan kepala daerah itu biasanya terjadi karena awalnya bilangnya A, pas terjadi kembali ke undang-undang. Oke, berarti nggak cuma Luki ya di sini ya, banyak yang sekali. Wakil ya, mungkin di seluruh Indonesia kan. Ada yang mengalami hal yang sama mungkin ya. Bahkan ini survei dari Kemendagri pada saat itu Pak Gamawan Fauzi mengatakan bahwa keharmonisan bupati wakil bupati itu berjalan cuma 3 bulan 4 bulan pertama. Dan benar yang dialami sama saya sekitar 4 bulan 5 bulan bahkan 7 bulan lah. 7 bulan itu karena kita juga bertahan. Kalau ada lagunya ku coba bertahan. Ada lagunya gitu kan. Sepanjang itu artinya kalau bisa bertahan sampai 1 tahun itu karena istilahnya makan hati dalam. Tapi ini saya tidak sedang kampanye kemana-mana menjelekan bupati, tidak sama sekali, tidak. Biar bagaimanapun bupati itu rekan saya, Mbak Nina, itu sahabat saya lah. Tapi memang sistemnya membuat seperti itu. Ketika seorang bupati memutuskan untuk kita kembali ke undang-undang, maka tidak bisa ada yang melawan. Walaupun dulu pas saya memang nggak pakai perjanjian apapun ya, tapi banyak beberapa kepala daerah sama wakilnya itu membuat ya, notaris lah, perjanjian disaksikan oleh tokoh politik lah. Tapi itu akan gagal demi hukum karena melawan undang-undang yang di atasnya. Sudah ada. Iya. Nah, ketika itu terjadi, maka saya menyatakan bahwa saya tidak mampu melaksanakan amanah, mengemban amanah. Kenapa? Karena saya tidak mampu melaksanakan amanat ini karena semua itu adalah milik bupati. Jadi saya mau nyalahin siapa? Saya nggak nyalahin siapa-siapa. Itu sebabnya saya menyalahkan diri saya sendiri bahwa ini salah saya. Jangan libatkan masyarakat untuk mikir hal-hal seperti ini. Masyarakat itu udah susah, bukan? Pajak yang banyak, lalu mereka melihat fasilitas yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, cari uang susah. Terus tiba-tiba saya datang, Ibu, Bapak, maaf ya, saya tidak bisa membangun jalan ini karena Undang-Undang Nomor 23 ditambah lagi. Saya disambitin pakai batu bisa. Jadi sudahlah, biar masyarakat tenang, maka saya mengundurkan diri. Kenapa mundur? Kenapa nggak diem aja? Kenapa nggak lakukan fungsinya, yaitu wakil diem aja. Ya. Ban serep. Jadi wakil itu ban serep. Ban serep itu kan dipakai kalau bannya kempes. Ini strata yang mana nih? Di wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Itu tiga-tiga yang sama seperti ini. Iya. Ban serep wakilnya. Iya. Oke. Ada fungsi yang melekat yaitu mengawasi. Hanya mengawasi jalannya pemerintahan, lalu memberikan laporan itu kepada gubernurnya, bupatinya atau wali kotanya. Bila mana diminta. Saya punya segini pengawasan saya, tapi kalau nggak diminta, untuk apa? Pernah minta nggak? Tidak pernah. Selama 7 bulan, 8 bulan penyesuaian itu nggak pernah ada permintaan? Oh ada. Pas pertama, cuman sekedar, itu pas 3 bulan pertama lah, evaluasi gitu. Tapi maksud saya, yang saya katakan bahwa ini bukan saya atas nama seluruh wakil Indonesia, tidak. Ini atas nama pribadi bahwa bagi saya ketika saya duduk diam, lalu mendapatkan segala fasilitas ya, melaksanakan fungsi tugas saya adalah hanya diam sebagai masyarakat, saya nggak mau. Kenapa dulu mau jadi wakil? Karena awalnya kan nggak begitu. Terus sekarang mau nyalain siapa? Saya nggak nyalain siapa-siapa. Saya menyalahkan diri saya sendiri. Iya, dan saya pikir keputusan mundur ini keputusan yang buruk untuk karir politik saya. Kalau gitu buat apa ada wakil ya? Nah, itu tujuannya saya senang diundang sama Uncle, sama Alvin. Karena apa? Supaya mungkin siapapun yang punya kekuasaan, kewenangan dalam mengubah undang-undang itu bisa tergenyak hatinya gitu. Saya rasa ini menjadi sempat viral lah kemarin-kemarin kan. Sempat orang pada nanya kenapa. Akhirnya bukan bicara tentang si Luki yang mundur. Luki mah nggak penting mundur ini. Siapa sih Luki ini? Tapi kenapa seorang wakil bisa mundur karena tidak bisa melaksanakan amanat undang-undang? Bukan karena tidak cocok sama bupati loh.
Itu bukan karena itu, tapi karena tidak bisa melaksanakan undang-undang. Akhirnya kan dilihat, apa sih undang-undangnya? Oh ternyata benar. Undang-undang itu menyatakan bahwa wakil itu fungsinya hanya mengawasi. Dan sisanya adalah ya fungsi yang dilakukan sendiri. Kan banyak orang bilang, kenapa nggak keliling-keliling aja bagi-bagi uang ke masyarakat? Itu lain, itu bukan fungsinya wakil bupati. Itu lain bukan gitu. Bukan kerjaannya. Kalau saya mau melakukan bisa, daripada gaji buta kenapa nggak dibagi-bagi? Itu sedekah namanya. Anda tidak tahu seberapa banyak sedekah saya atau seberapa sedikit sedekah saya, tapi yang saya lihat adalah fungsinya ini mandul menurut saya gitu. Nah, si kemandulan perangkat wakil ini, menurut saya, ini dibayar terlalu mahal oleh rakyat. Untuk apa misalnya kita menggaji seorang wakil yang tidak difungsikan, padahal sebenarnya bisa ada namanya sekda, ada namanya kepala dinas. Kalau misalnya datang mewakili bupati mungkin cukup ya? Pakai kepala dinas saja cukup, pakai sekda cukup. Dan ini dibuktikan secara saintifik dan ada buktinya bahwa di Indramayu semua fungsi-fungsi wakil itu diberikan kepada sekda dan kepada kepala dinas. Bahkan ada direktur PDAM pun mewakili. Jadi maksud saya bahwa inilah contoh, jangan lihat personal look-nya. Ini contoh bahwa bupati itu tidak butuh wakil. Contohnya mana? Di Indramayu. Ini bukti-buktinya bahwa tidak adanya perangkat-perangkat yang dimiliki oleh wakil, segala kebutuhan wakil, segala kepentingan bupati terhadap wakil itu digantikan oleh fungsi SKPD dan sekda, dan ternyata bisa berjalan. Maka saya lihat bahwa ini ada penghematan anggaran nih. Dari sisi saya sebagai mantan anggota DPR, di mana kita menganggarkan ratusan juta bahkan miliar bisa kita hemat untuk satu kabupaten. Dikalikan berapa ratus kabupaten dan beberapa provinsi. Berarti saya rasa Indonesia bisa menghemat mungkin triliunan untuk sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan efektif dan efisiensi. Bukankah sekarang masyarakat menuntut efektivitas dan efisiensi? Ngapain kita mesti pergi ke luar negeri kalau sebenarnya kita bisa melihat lewat YouTube? Betul. Ngapain kita mesti hadir secara fisik ke sana kalau ternyata kita bisa lihat lewat video conference? Maksud saya kan kita lihat efektivitas dah. Tapi yang membuat lo akhirnya berani speak up tanpa takut ancaman, karena ini kan mungkin banyak yang bilang di posisi sama ya. Lucky kan mewakili Lucky sendiri nih. Ya, kalau Uncle lihat Lucky berbicara atas nama Lucky sendiri ya. Ya, ini nggak bela Lucky loh, cuman lihat aja gitu. Tapi yang lain bagaimana? Kan mungkin nggak satu kan, ada nggak yang lain merasa why do you just keep silent man, ngapain sih lu gitu loh, ribut-ribut nggak karuan, seolah-olah bahwa membongkar aib profesi wakil. Saya rasa ini bukan aib, ini adalah ada undang-undang keterbukaan publik. Kalau ini adalah uangnya bapak saya nggak perlu buka-buka ke publik. Bapak gue, ini kan uangnya bukan moyang saya, ini uangnya rakyat. Maka sepeser pun uang yang dikeluarkan atas nama uang rakyat itu harus dilaporkan. Cuman yang jadi masalah, kita sama-sama tahu bahwa rakyat kita itu tidak membaca APBD, APBN, anggaran, itu tidak membaca. Karena saya sendiri aja mati-matian lihat ini tulisannya kecil-kecil, terus gimana ini? Terus yang namanya ini macam-macam sekali kan gitu. Contoh misalnya ini contoh di Indramayu, saya nggak meluas kemana di Indramayu ya. Merenovasi ruang sekretaris daerah, sekda gitu, renovasi. Untuk renovasi ini perlu uang sekitar berapa ratus juta. Beli kursinya, terus nanti ada biaya konsultannya sekitar 200 juta something. Nanti ada lagi, jadi maksudnya kayak itu bener nggak? Bener. Ada kwitansinya, ada apa? Tapi kan fungsi pengawasan harusnya bisa lihat loh, kenapa kamu beli segini mahal, kan ada lebih murah. Ada fungsi itu kan, dan siapa yang melakukan fungsi itu? Seharusnya DPRD kan gitu. Dan DPR itu siapa sih? DPR itu kan adalah perwakilan dari rakyat. Artinya yang menjadi masalah adalah ketika rakyatnya tidak disuguhi dengan bahasa yang mudah, maka mereka nggak tahu. Tapi saya mencoba menggambarkan bahwa bolak-balik saya bilang, begini ya, untuk seragam saja bisa sampai puluhan juta, ratusan juta malahan. Berarti hitung-hitung baju itu bisa sampai 9 juta misalnya kan gitu. Baru masyarakat bisa hah? Baju apa 9 juta? Satu hari makan sekian puluh juta. Hah? Makan apa sekian puluh juta? Itu pakai bahasa yang gampang. Disederhanakan. Nah, seolah-olah itu seperti sedang membuka aib. Menurut saya sebenarnya bukan membuka aib. Itu kan sebenarnya Anda bisa lihat saja anggarannya. Cuma saya dengan bahasa yang lebih awam kan. Nggak jelimet ya orang bacanya. Nah, setelah itu mereka banyak yang komplain kepada perwakilannya masing-masing. Misalnya di kabupaten-kabupaten lain. Sehingga mereka bilang bahwa itu Lucky Hakim sebagai wakil bupati makannya sekian-sekian mahal. Dan dia tidak mau karena dia mencederai hati rakyat katanya kan itu. Berarti Bapak Wakil seperti itu. Ya beda juga, karena tergantung anggarannya masing-masing. Lucky dianggap jadi ancaman dong, bisa jadi. Betul, dan saya menjadi orang yang menyebalkan banget di antara beberapa teman-teman yang tidak setuju. Tapi saya rasa I take the risk lah. Saya pikir yang saya sampaikan ini kan kebenaran. Kalau ini bukan kebenaran, tentu sekarang saya sudah masuk penjara karena penyebaran hoax. Sampai hari ini apa ancaman yang paling
tidak menyenangkan yang didapat? Yang lo dapat? Iya, ada beberapa hal sih yang saya sulit katakan di sini. Yeah. Itu kan antara mengancam sama seolah-olah memberi peringatan kan itu tipis kan? Yeah. Saya nggak ngancam, saya cuma memberikan peringatan dan lain-lain gitu. Jadi saya sulit, tapi saya sampai saat ini saya sudah menduga bahwa saya akan dikriminalisasi lah untuk hal-hal yang lain. Nah bener, saya beberapa hari yang lalu saya dilaporkan ke polisi di Indramayu oleh salah satu kader seolah-olah kan itu melaporkan karena saya menyebarkan berita hoax tentang perihal ada di situ ya ada penggerbekan narkoba di di Indramayu di Pendopo. Jadi ada pembicaraan tentang penggerbekan narkoba. Ini kan isu penggerbekan narkoba di Kabupaten Indramayu, khususnya di Pendopo. Kantor saya kan deket sama Pendopo. Nah, ketika ada orang nanya sama saya bilang saya nggak tahu dan nggak mau tahu. Nah, karena saya tidak bilang itu tidak ada, maka seolah-olah saya itu menyebar hoax. Jadi itu kan dipelintir-pelintir. Nah, saya pikir gini bahwa hanya karena saya tidak mau tahu kan bukan berarti tidak ada. Dan hanya gara-gara saya tidak bilang tidak mau tahu bukan berarti itu ada. Jadi maksudnya kalau ada tidak ada buktiin sendiri gitu loh. Nah hal seperti itu jadi saya udah dilaporkan ke polisi saat ini. Jadi kayak ya ini bagian daripada resiko yang harus saya tanggung sih. Nggak takut punya banyak musuh? Enggak, saya nggak takut karena saya pikir saya pernah ini bukan soal agamais ya. Bahkan seorang nabi pun atau kisah-kisah penyebar agama yang baik-baik pun dia udah baik di backup oleh Tuhan gitu. Tetap banyak musuh kan gitu, apalagi cuma saya yang penuh dosa kan. Jadi saya pikir, ya udahlah gitu loh. Toh anyway kita juga akan mati kan. Cuma bicara waktu aja kan kapan gitu. Cuma nanti tolong Uncle kalau misalnya saya kenapa-napa, tolong diotopsi. Itu yang paling penting. Itu penting sekali gitu. Karena budaya kan otopsi. Karena bisa aja tiba-tiba kita meninggal karena kecelakaan itu. Kita mesti lihat itu remnya dibuka atau tidak kan gitu loh. Seperti itu. Nah jadi makanya saya sering ngomong seperti itu, saya pikir bahwa ya kalau saya mati mah mau di kasur, mau kesetrum, mau dibunuh atau apa, anytime. Kalau emang ada waktunya pasti akan bisa berpulang. Mati aja. Cuman untuk yang ditinggalkan di bangsa ini, coba tolong diotopsi kan gitu. Sampai sebegitunya ya? Saya rasa seperti itu. Ya, apakah ini paranoid saya, tapi buktinya sekarang udah ada step saya dilaporkan ke polisi dan lain-lain. Foto-fotonya Lucky langsung turun semua. Iya. Segala macem. Iya. Itu. Tapi ternyata ada beberapa teman-teman politisi atau senior-senior yang mengapresiasi dan lihat bahwa sebenarnya kalau banyak yang seperti kamu, ini akan bagus negeri ini. Nah, ada yang mengapresiasi tindakan Lucky. Nah, karena di mana di negeri ini perbandingannya kan, berapa banyak? Paling cuma 10% lah. Begini, kan orang kan ketika menjanjikan sesuatu lalu tidak mampu, mereka akan cari excuse. Karena ini, karena itu. Setelah itu, tolong kasih 1 periode lagi supaya saya bisa memperburuk. Yang untuk di 2 tahun pertama aja lu udah gagal, terus lu minta tambah ekstra 5 tahun kan gitu loh. Nah, ketika kita membudayakan bahwa saya ini anggaplah tumbal nih, saya mundur, maka kedepannya masyarakat bisa lihat, Bapak kalau nggak mampu di tahun kedua mundur, kayak siapa? Kayak si Lucky. Tahun sekian di Kabupaten Indramayu, itu menjadi budaya. Jadi itu menjadi sesuatu yang budayakan kalau Anda menjanjikan sesuatu dan Anda tidak mampu, kasih kesempatan yang lain untuk maju. Jangan lu telan terus, malahan lu bodohin terus. Jadi maksudnya, dan ini menurut saya baik untuk masyarakat lain ke depannya, bahwa ketika ada kepala daerah menjanjikan sesuatu banyak, kita lihat jangan 100 hari pertama, karena terlalu sebentar. 1 tahun. 1 tahun Anda tidak bisa, maksimal tambah 1 tahun lagi. Kalau nggak bisa, Anda harus mundur. Seperti siapa? Pernah ada dulu di Indramayu, tahun 2023, itu mundur. Itu jadi kan seperti kalau di Jepang ini hal yang biasa aja. Menteri Perhubungan ada kecelakaan kereta juga dia mundur. Di sini kan enggak, malahan kalau perlu nambah lagi gitu loh. Dianggap dia nggak mampu melakukannya kan tugasnya kan. Iya. Makan gaji buta, waduh itu. Iya. Gabut. Itu tergantung sisi mana memandang sih, Alvin. Ini perdebatan juga di antara teman-teman yang seprofesi sama saya, mantan wakil kepala daerah atau masih menjabat. Kamu nggak makan gaji buta, kita tidak makan gaji buta. Kenapa? Karena kita dilindungi oleh undang-undang bahwa kerja kita adalah melakukan fungsi pengawasan. Setelah fungsi pengawasan sudah duduk diam, laporan ke bupati. Kalau bupatinya nggak mau menerima, ya sudah, kita tidak gaji buta karena kita digaji untuk itu. Kalau yang gaji adalah job desk itu gitu ya? Iya, job desk itu. Okay. Kalau yang gaji adalah Uncle Alvin atau siapapun orang kaya, mungkin saya akan, udahlah, enak kok duduk diam dibayar. Tapi saya mencoba untuk itu. Saya mencoba untuk beberapa bulan untuk itu melihat, tapi saya nggak tega karena yang gaji saya itu rakyatnya rakyatnya kan ada yang kaya, ada yang miskin. Indramayu saat ini adalah salah satu daerah termiskin di
Jawa Barat. Jadi penduduk miskinnya itu udah 12,7% itu. Jadi orang miskinnya itu banyak sekali. Dan mereka itu pekerja keras gitu loh, nanam padi, ke laut, jadi nelayan. Terus mereka dagang panas-panasan. Sementara saya nih yang nganggur, yang dibayar oleh mereka, duduk dengan segala fasilitas yang nyaman. Sah nggak? Sah. Tapi gimana ya? Saya mau ngomongnya. Ada rasa saya nggak nyaman gitu loh. Kepala saya sih nggak punya pikiran tentang kayak segala tagihan gratis. Saya tinggal mikir besok mau beli apa ya? Mau beli handphone yang baru ini. Tapi ketika mau tidur itu saya kebayang muka-muka ibu-ibu yang pada dagang rebus-rebusan kacang yang cuma 5.000 satu packing. Sementara dia tuh duduk di pinggir pom bensin kena debu. Sementara saya datang pakai mobil yang dibeliin dari uang mereka, mobil mewah, full AC, buka jendela. Berapa Bu? Sekian saya beli. Terus saya lihat bahwa uang yang buat saya beli ini tuh uangnya dia. Ini mobilnya dia. Bahkan baju yang saya pakai baju dari dia gitu loh. Saya pulang makan dengan fasilitas makan minum kepala daerah itu miliar loh. Kalau di Indramayu itu kepala daerah itu sekitar bupati sama wakil bupati hampir menuju 1 miliar untuk uang makan minum aja gitu loh. Makan apa sih kan gitu kan. Dan ada anggarannya, kita bisa bedah kok. Di googling juga kalau dicari ada anggaran makan minum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indramayu tahun 2022 bisa di breakdown ya. Bisa di breakdown. Dan sementara yang gaji itu orang-orang itu membuat saya tuh nggak bisa tidur sih bisa sih, kita minum pil tidur, tapi saya nggak nyaman itu. Jadi itulah definisi gaji buta menurut saya dari sisi itu, bukan dari sisi yang kayak bener-bener saya melanggar aturan. Enggak, saya nggak melanggar aturan apapun, cuman nggak nyaman gitu loh. Kalau nggak kerja, karena saya tuh kan pengen jadi kepala daerah tuh pengen kerja, bukan pengen nganggur. Tidak mengerjakan sesuatu yang semestinya memang udah disepakati kerja bersama ya, itu kan kayak gitu kan maksudnya kan. Walaupun kalau saya nurutin pun sesuai undang-undang itu pun juga nggak salah, tapi saya nggak mau. Tapi kan jarang orang punya pikiran seperti ini ya. Mungkin saya kesambet setan bener aja gitu loh. kayak sebenarnya saya nggak sebenar ini sih. Sebenarnya saya juga penuh dengan kejahatan dan kedosaan gitu. Cuman dilalahnya pas momen ini pas lagi bener aja ya dapat itu semua datangkan dari langit kan. Jadi saya tidak mewakili bahwa saya orang baik, tidak enggak, pas lagi bener aja gitu loh, momennya tepat gitu. Atau jangan-jangan ini momen politik. Saya pikir Uncle mau nanya itu gitu kan. Ya mau ke situ mungkin sih, banyak yang mau nanya kan gitu. Iya kan, mau ke situ saya emang sebetulnya. Udah deket nih, tahun depan tahunnya ini. Itu cuman buat batu loncatan dia untuk menuju ke yang lebih besar lagi. Nah, bisa nggak? Bisa, tapi harganya kemahalan, Uncle. Harganya kemahalan. Sekarang saya tinggalkan segala fasilitas ini, segala take home pay saya yang besar, segala sometimes benefit. Bad publication is a good publication, man. Ya, tapi mahal banget. Kalau mau cari sensasi, Uncle kan tahu saya kan pemain sinetron lah. Ya ada keterkenalannya kan gitu. Terkenal banget kok. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau misalnya pengen cari sensasi, saya pikir saya punya ular kan gitu. Saya pegang ular di tengah jalan atau mandiin buat viral kok gitu. Jadi maksud saya bisa nggak itu untuk batu loncatan politik saya untuk viral atau bisa, cuman ini kemahalan karena saya punya cara yang lebih murah. Saya punya cara lebih murah. Toh saya sering banget masuk TV ataupun masuk podcast manapun untuk hal-hal yang tidak harus semahal ini. Ini kan berarti kan saya menghilangkan fasilitas-fasilitas yang saya miliki, yang itu kita bicara miliar lah ya. Per tahun, terus belum lagi gaji dan take home pay. Mahal amat sih lu gitu loh ninggalin ini. Jadi menurut saya itu kalau saya sebagai konsultan politik jangan kamu ambil opsi ini terlalu mahal gitu loh. Toh tinggal manut, nurut, pas election berikutnya kita ngelawan sebagai bupati jadi seperti bupati-bupati yang dulunya pernah jadi wakil juga kan bisa begitu. Nantinya nggak harus mundur dulu. Ya. Betul. Itu biasa. Biasa ya. Jadi gitu. Kalau ini adalah suatu langkah politik, menurut saya bisa, tapi rada kemahalan ya. Nah, melihat politik ke depan, yang tahun depan ini dengan segala yang Lucky alamin ya. Iya. Nah, kalau bicara khusus ya, kita bicara khusus Indramayu nih. Kan saya lihatnya skop Indramayu. Sekarang dengan saya mengundurkan diri, maka semua itu tertuju kepada satu orang, yaitu kepala daerahnya, bupati. Ya, saat ini kita bisa lihat kan apa yang terjadi di sana kan itu loh, dengan berjilid-jilid demo yang terus adanya gagal APBD, jadi nggak ketok APBD di Indonesia tuh cuma ada 2 kabupaten yang begitu, Indonesia. Ada lagi yang akhirnya pakai raperda, belum lagi adanya bank yang bangkrut, yang menuju ke bangkrutan lagi ras terjadi di sana sih. Jadi maksudnya saya pikir dan
masyarakat sekarang, alhamdulillah ya Pak Wabub sudah tidak terlibat dalam hal-hal itu gitu loh. Padahal sebenarnya saya juga tidak pernah terlibat. Cuman kan secara predikat saya masih di situ. Tapi sekarang gini, menurut saya lihat bahwa ya sudah. Padahal doa saya, dan saya katakan itu kepada beliau, saya voice note gitu, bahwa semoga dengan mundurnya saya ini akan terpilih pasangan yang klop, yang mana bisa bekerja untuk masyarakat supaya lebih baik lagi. Saya mendoakan yang terbaik untuk beliau, tapi yang terjadi saya tidak bisa mengukur ya, karena itu bukan tugas untuk mengukur kinerja. Tapi saya lihat bahwa saya sudah tidak ada di situ lagi gitu loh, kayak lega gitu. Leganya bahwa ketika Anda melihat orang yang bisa Anda tolong tapi Anda tidak bisa menolong karena Anda terbelenggu, itu kan nggak nyaman. Tapi begitu saya udah nggak ngeliat lagi kan, saya udah nggak punya beban kan gitu loh. Bukan tugasnya memang kan, bukan di situ. Kenapa nggak sekarang nolongin masyarakat? Itu lain lagi. Saya bisa juga saya diam-diam dalam malam-malam. Kalau sedekah itu lain ya. Jadi jangan disamakan. Dan nggak perlu dikasih lihat juga kan gitu. Dan ada beberapa kepala daerah yang saya juga wakil kepala daerah yang menurut saya kurang pinter gitu. Malahan bisa japri saya bilang bahwa daripada keluar-keluar di media, kenapa nggak uangnya dibagikan kepada anak-anak yatim? Waduh, ini karena ini kan terkesan Lucky koar-koar di media ya, ada yang bilang seperti itu kan ya. Iya. Sebenarnya kan koar-koar sama keterbukaan publik itu kan iya kan. Kalau koar-koar itu misalnya maaf banget, kita pacaran putus, saya jelek-jelekin. Itu koar-koar. Iya, karena ini kan sebenarnya personal, tidak perlu diingat. Tapi ketika ini kita ngasih tahu alasan saya mundur karena ini jabatan publik, maka publik harus tahu. Kenapa kamu mundur? Saya harus kasih tahu dong. Masa saya mundur diam-diam? Klarifikasi. Terus mereka akan nanya kenapa sebabnya. Lalu saya kasih tahu bahwa ini anggaran, ini uang rakyat loh. Bahkan sekarang gini, LHKPN saja, laporan harta kekayaan pejabat negara. Saya jadi pejabat dari tahun 2014. Harta saya itu dipublish loh. Bisa diklik di KPK, lihat langsung hartanya Lucky. Harta saya 12 miliar. Saya bukan sombong. Ini kewajiban saya ngasih tahu. Saya juga nggak minder karena itu yang punya saya miliki 12 miliar. Semenjak jadi wakil Bupati Indramayu dari 12 miliar 1 tahun turun 1 miliar. Sekarang lagi sampai 2020 turun 1 miliar. Dan saya lagi nyari ada nggak pejabat di Indonesia yang menjabat selama 2 tahun uangnya berkurang bertahun-tahun. Saya pengen tahu, kalau ada tolong kasih tahu nih, mungkin netizen atau apa. Tapi setahu saya lihat semua pejabat rata-rata naik ya. Kok cuma gue doang? Ini bener sih, memang gue ini bego nih. Dikatain sama orang-orang lain, lu bego Ki gitu loh. Ya inilah saya gitu loh. Ya saya nggak bisa, kalau memang dasar saya bego, saya nggak bisa bilang saya pinter kan gitu. Tapi bego pinter kan tergantung sisi mana memandang. Apakah saya bego untuk bohongin orang atau saya bego untuk ya itu tadi, depend on daripada sisi pandang kan gitu loh. Iya. Tapi beneran, dan itu saya sampai nanya sama petugas pajak kan, emang nggak ada ya Bu? Nggak ada Pak, ini setahu saya di Jawa Barat aja nggak ada Pak yang turun hartanya 2 miliar. You are the one and only. Iya, karena saya kan nggak ngambil beberapa fasilitas itu kan gitu loh. Anyway, dibilang sebagai pejabat naif. Iya, saya mau bisa dibully, bisa saya udah naif, bodoh apa udah. Semuanya gitu. Hal paling pejabat ternaif gitu loh. Iya, kalau berantem, udahlah jangan diumbar ke publik. Saya nggak berantem sama bupati, nggak berantem. Saya nggak. Jadi nggak ada yang personal ya di sini ya? Nggak ada personal. Antara gitu. Bupati dengan wakil bupati. Iya. Dan saya kan nggak nyalahin bupati, enggak. Saya cuma kalau saya ngasih tahu, iya dong, itu kan saya harus kasih tahu faktanya. Saya nggak boleh membodohi, maksudnya menyerang diri saya sendiri, enggak. Tapi saya cuma ngasih tahu, ya ini kekurangan saya. Komunikasi politiknya nggak bagus berarti kamu. Iya deh, boleh deh. Tapi kenyataannya memang saya tidak bisa melakukan fungsi. Apa sih nggak bisa ngelakuinnya kan pada nanya. Lu nggak bisa kerja tuh seperti apa nggak bisa kerjanya? Kok lu ngomong doang? Begini, saya tidak dikasih, kan harusnya ada. Saya pernah ribut sama DPRD lah ya, ribut logika lah gitu ya. DPRD itu menganggarkan nggak sih kalau saya tuh punya tukang catat, tukang ketik? DPRD itu menganggarkan nggak sih kalau saya tuh di rumahnya itu dijaga? Karena kan ini rumah kan bukan rumah saya, rumah dinas. Harus ada yang jaga dong kalau ada kenapa-napa. Tukang ketik, ajudan, protokoler, kenapa tuh semua nggak ada? Tadinya ada, tiba-tiba nggak ada semua, kata DPRD. Wait, tadinya ada, tiba-tiba nggak ada semua? Tadinya tidak ada pada saat Lucky menjabat? Ada pada saat saya menjabat di 4 bulan, 5 bulan tuh udah mulai dipretelin. Sampai alasannya? Nah itu yang membuat saya tidak bisa kerja. Ya, tempatnya digantikan. Saya tidak bisa kerja karena gitu. Jadi ketika ada masyarakat datang, Pak tolong Pak jalanan saya rusak. Saya kan nggak bisa ngegali sendiri pakai pasir atau kan nggak bisa kan, harus ada. Kan saya digaji ini untuk jadi wakil bupati, bukan jadi tukang tambal jalan, bukan jadi tukang ketik kan. Pak Ridwan Kamil ketemu sama saya bilang, Kang,
kumaha ya teh sampai tidak bisa kerja itu gimana? Pak RK, dia bilang gini, jangan mundur Pak Wabub. Kang Wabub ini kan menjadi Wabub ini kan biayanya mahal, uang rakyat. Saya siap Pak Gubernur, tapi kan Bapak waktu itu nyumpah saya kan, iya. Sebagai apa Pak? Sebagai wakil bupati, bukan tukang ketik kan Pak? Bapak kesini tuh ada ajudannya. Saya mana? Bapak nggak bisa hubungin saya kan, sampai bilang ke media kan, Luki Hakim tidak bisa dihubungin. Lah heran, kenapa seorang gubernur tidak bisa menghubungi wakil bupati? Kan tinggal pakai ajudan Pak. Ternyata memang terbukti ajudan saya tidak ada. Akhirnya saya berbalas pantun sama Pak RK, Ridwan Kamil kan lewat Instagram. Jadi maksud saya, Pak Ridwan Kamil pun akhirnya melihat seperti itu. Dan akhirnya, baik Kang, saya akan carikan solusinya. Solusinya ya kalau ada solusi, mundur nggak? Ya kalau ada solusi berarti nggak mundur dong. Solusinya apa? Ya solusinya saya harus bisa melaksanakan sumpah jabatan saya sebagai wakil bupati, yang mana hak-hak protokoler saya dipenuhi untuk bisa melakukan amanah pada masyarakat. Kerja, Saya tuh pengen kerja Pak Gubernur gitu loh. Kalau nggak kerja, mendingan saya di rumah. Tapi sampai sekarang hubungan dengan rekan kerja bagaimana? Rekan kerja itu siapa? Bupatinya sendiri. Mantan rekan kerja. Oh, mantan rekan kerja. Ya, secara personal memang kita kan juga nggak tinggal bareng. Bukan saudara. Terus waktu pas kemarin jadi bupati, wakil bupati pun juga kantornya sendiri-sendiri. Jadi ya dibilang baik ya baik, dibilang buruk ya nggak buruk. Jadi maksudnya ya dewe-dewe ya. Dewe-dewe gitu. Harapan buat bupati dan wakil bupati yang akan datang nantinya di Indramayu, Ki? Sayang sama rakyat aja. Dan lakukan seperti apa yang dijanjikan. Udah itu aja, simpel kok. Lagian bukan uang kita kok. Kalau simpel aja ya keinginan lu Ki. Kan uangnya uang rakyat dikelola oleh kita balikin ke rakyat. Sebenarnya ini basicnya simpel ya. Simpel. Iya kan? Ada peraturan yang akhirnya yang sudah berlaku dijalankan, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan di awal pada saat punya program kerja itu kan? Iya. Nah, kesepakatan ini perlu digarisbawahi bahwa bukan tentang fasilitas saya miliki, tapi contoh seperti ini. Ini contoh, mungkin ini saya pakai bahasa gampang ya. Namanya ada silpa, sisa anggaran tidak terpakai. Apa itu silpa? Di Indramayu terjadi silpa itu sampai ratusan miliar. Masyarakat itu disuruh dimintain pajak. Hei, sini pajak dikumpulkan. Untuk apa pajak? Untuk membangun daerah. Untuk membangun daerah. Lalu uangnya dikumpulkan, harusnya dipakai buat apa? Membangun kan? Lalu ternyata setiap tahun uang itu nyisa sampai 400 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Kenapa tidak dipakai? Itu tadi berarti programnya tidak berjalan. Masyarakatnya di sini banyak yang jalannya masih rusak, fasilitas tidak terpenuhi, tapi uangnya itu tidak tercairkan, tidak terserap. Itu namanya silpa. Silpa itu menjadi salah satu indikator ketidakberjalanannya pemerintah dengan baik. Nah itu. Jadi maksud saya, yang saya katakan ini bisa dicek lagi, silpanya berapa di Indramayu itu. Nah, seandainya kita menjelaksanakan dengan benar, ini pesan saya kepada siapapun bupati dimanapun, khususnya mungkin di Indramayu, bahwa serap anggaran dengan baik buat program pro rakyat. Saya bukan program pro rakyat ya, tapi kalau tidak terserap berarti tidak nyampe. Lah buktinya mana? Lah buktinya ada silpa. Sampai 400 miliar. Tahun ini saya rasa bisa. Sisa loh. Sisa tidak terserap. Tahun ini bisa sekitar mungkin 200 miliar pasti lebih deh. Nanti bisa dicek, ini kan tahun anggaran 2023. Ini 2022 itu sekitar 400-an lah gitu, hampir. Kita bisa cek lagi nanti. Ki, perbedaan kamu jadi politikus sama jadi public figure. Iya. Artis gitu ya, pemain sinetron gitu. Dan ke depannya lagi mau ngapain, Ki? Ini kan lagi santai nih ya. Iya. Lagi tone down dulu, cooling down dulu ya. Oke. Jadi apakah statement yang beredar di masyarakat bahwa public figure, selebritis masuk politik itu doing nothing masih ada, atau kurang pintar masih ada nggak sih? Jadi awal karir politik saya itu, saya setengah matinya itu adalah kalau mempelajari politiknya itu tidak terlalu sulit. Mempelajari job desk itu tidak terlalu sulit. Tinggal pakai staf ahli ngajarin kita beres. Iya. Yang sulit itu adalah bagaimana caranya ngasih tahu ke masyarakat bahwa artis itu tidak sama dengan bodoh. Jadi kalau di mana tuh artis, selebriti itu sama dengan bodoh, terjun ke politik aji mumpung, terus nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak ada prestasinya. Jadi itu saya cenderung memerangi itu semua dengan cara saya melakukan prestasi-prestasi yang lakukan. Tapi prestasi di DPR kan sulit karena DPR itu kolektif kolegial dan
tidak memiliki eksekusi. Karena kan legislatif membuat anggaran, mengawasi dan bicara. Wah, anggota dewan tuh bisanya ngomong doang. Ya karena kalau yang bisa membangun jembatan itu namanya eksekutif. Gubernur, ya ataupun bupati atau menteri dan lain-lain. Ya. Jadi sulit untuk bisa membuktikan. Tapi sebenarnya kita tidak bisa bodoh loh kalau menjadi anggota DPR karena kita punya staf ahli yang mana mereka rata-rata S2, S3 di bidangnya. Jadi ada staf yang ahli. Nah, jadi lalu DPR itu untuk apa? Yang penting peduli sama masyarakat sehingga kepedulian itu lahir rasa untuk membela. Nah, cara membelanya kalau dia nggak tahu, dia tanya sama yang lebih tahu. Kan gitu. Nah, saya di politik itu memang banyak kan orang tuh underestimate terus. Dan saya juga akhirnya nggak tergopoh-gopoh untuk membuktikan bahwa saya tuh pinter. Ya nggak usah, karena mereka, saya mau gimana pun mereka tetap nganggapnya, udahlah artis mah cuma bisanya foto-foto doang gitu. Ya sudahlah. Tapi tapi kita buktikan dengan kerja. Nah, ketika saya membuktikan dengan kerja, tiba-tiba begini kejadiannya, sehingga itu menjadi anger dari dalam itu, kayak jadi marah. Kenapa? Karena saya tuh pengen kerja. Outputnya dari politik itu, outputnya dari kebijakan politik itu adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau saya sebagai pemain sinetron, saya syutingnya males-malesan, maka akan lahir produk yaitu tayangan yang tidak menyenangkan, tayangan yang jelek, ratingnya jelek, udah. Karena fungsinya aktor ataupun apa itu sekedar menghibur, menghibur masyarakat kan. Karena orang kalau lapar nonton film nggak jadi kenyang kan. Tapi kalau orang sedih mungkin bisa jadi seneng, entertaining lah. Tapi kalau politisi, apalagi pejabat publik, ketika dia membuat kebijakan yang salah, itu nyangkutnya banyak banget loh. Makanya nggak boleh santai-santai. Jadi kalau ditanya pertanyaannya, enakan mana? Enakan di entertainment. Lebih santai, nggak ada beban. Tapi ini kan bukan bicara enak atau tidak enak atau enak-enakan. Ini kan bicara tentang pengabdian atau mengembangkan diri menjadi manusia yang lebih bermanfaat, lebih larger, lebih besar ininya kita gitu. Jadi apakah saya akan tetap di politik atau kembali ke entertainment? Saya rasa saya akan tetap kembali ke politik. Kenapa? Karena ini saya ulang-ulang, mungkin kalau yang nonton beberapa kali mungkin mulai jenuh, tapi saya tetap katakan lagi di sini di Uncle bahwa ketika Uncle duduk diam di sini, Uncle saya yakin adalah orang baik. Uncle orang baik, dan Uncle adalah orang yang peduli sama kehidupan Indonesia ini. Duduk di sini dan Uncle nggak pernah dorong anak kecil masuk ke jurang, kan nggak pernah kan? Tapi ketika Uncle lihat di sana ada anak kecil menyeberang jalanan dan jalanannya rame, mobilnya banyak, anak kecil ini kebingungan. Uncle duduk diam hanya melihat. Uncle jahat atau baik kalau anaknya sampai kecelakaan? Got the point. Padahal Uncle tidak dorong anak itu masuk jurang. Tapi dengan Anda diam saja melihat orang mau masuk jurang atau mau kecelakaan, Anda diam, itu menurut saya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, saya menganalogikan seperti ini karena saya merasa bahwa masyarakat itu seperti tadi, nggak tahu anggaran, masyarakat banyak yang ngerti apa-apa, masih banyak orang yang sekolahnya rendah, masih banyak orang yang miskin, mereka nggak tahu apa-apa, tapi uangnya kita ambil, kita kelola di pemerintahan, terus kita diem aja. Menurut saya orang-orang baik itu harus masuk ke politik. Karena di sini bukannya karena isinya karena kekurangan orang baik di Indonesia, tidak, tapi karena orang baiknya pada nggak mau terjun ke sistem. Saya nggak bilang saya ini orang baik loh, Uncle, tapi saya punya niat baik. Kalau Uncle ada niatan baik, maka besok Uncle mesti terjun ke politik. Kalau nggak tuh kasihan anak kecil itu nyebrang tuh nanti ketabrak. Nanti Uncle cuma bilang, bukan salah gue dong, karena gue tuh nggak dorong anak itu ke tabrak mobil. Tapi Anda akan ikut dimintai pertanggungjawabannya nanti kan gitu loh. Saya rasa seperti makanya saya akan tetap kembali ke politik karena saya udah terlanjur tahu betapa anggaran APBN itu ribuan triliun loh. 3.000 triliun something. Triliun itu uang siapa? Kan bukan uang yang mbah kita, itu kan uang yang mbahnya rame-rame masyarakat Indonesia. Dan kalau kita diem aja, betapa gilanya. Kita lihat ada saat ini, saya tidak bicara ke ranah hukum, tapi kita lihat ada salah satu kasus pegawai pajak di ya kabar lagi rame lah ini, Rafael Alun something gitu, yang dia jabatannya itu tidak sentralistik loh, di Kanwil. Dia juga bukan dirjen atau bukan apa. Berapa nilai korupsi yang dia lakukan itu? Triliun kan itu, ratusan miliar. Saya nggak menuduh semua ASN atau bahkan pejabat, enggak, tapi maksud saya gini, bahwa kalau kita tidak peduli ke arah situ, maka banyak uang triliun-triliun lain itu akan seperti itu gitu loh. Mudah-mudahan para pejabat yang nonton ini pun mulai tergerak hatinya bahwa ya kita bicara semua orang bekerja juga kan cari uang kan, tapi kita lihat tuh masyarakat tuh kadang-kadang benar-benar kasihan loh. Benar-benar mereka tuh melarat dalam kategori yang rumah itu udah rusak banget, kalau hujan tuh mereka tidurnya juga susah. Terus kita udah cukup punya mobil 10 masih nimbun berlian dan emas lagi, nimbun rumah. Maksudnya kayak
Lu tuh nggak bawa mati itu semua gitu loh. Kita pengen kaya kan, tapi kan jangan di level yang sampai kelewatan kan gitu. Dan kalau kita nggak bantu awasin, banyak oknum-oknum yang kelewat batas gitu loh. Seperti itu. Jadi kapan gabung? Dia udah mulai dari tadi. Intinya gini ya, sukses kedepannya untuk kemajuan bangsa dan orang yang jujur. Ya kan, itu kuncinya kali ya? Iya. Ya dengan itu mungkin ya? Iya. Karena kan hati kan suka begini-begini ya. Iya. Kita hari ini mau jujur, terus besok kita bohong jujur. Tapi kalau bisa banyak kan, ya diantara dosanya, pahalanya juga, maksudnya baiknya juga ada gitu loh. Niat awalnya aja dulu apa kali. Niatnya. Jangan dilempengin gitu loh. Karena kalau kita bicara berlindung di fakta hukum itu menurut saya tuh ngambang di lautan etika kebaikan. Jadi kalau misalnya, loh saya kan tidak melanggar hukum. Iya, tapi hukum ini kan dibuat kan atas asas kita ingin berbuat baik. Iya. Agama, hukum, sama etika gitu loh. Iya kan? Misalnya sekarang umpama nih, saya bicara agama. Tiba-tiba waktu sholat begini, berdiri sholat. Bener, tapi kan ada etika kan itu. Terus kita bicara kayak bicara hukum. Hukum itu buta gitu. Misalnya ada seorang nenek-nenek kelaparan, nyolong. Memang melanggar hukum. Salah. Tapi kan kita lihat bahwa azasnya kenapa dia sampai nyolong. Karena dia lapar kan itu. Nah jadi maksud saya, jangan orang pintar itu menggunakan hukum untuk kepentingan pribadinya gitu. Karena ada etika, ada lagi fungsi-fungsi agama. Jadi bahwa agama, etika dan hukum itu sebenarnya bersatu dan harus dilihat bahwa kamu niatnya apa. Nah, mudah-mudahan pejabat-pejabat yang kadang-kadang melanggar hukum paling tidak dia punya etika dan agama gitu loh. Amin. Ada niat gue sih baik, cuman ya kadang-kadang gue suka salah tapi gue kembali ke jalan yang benar. Nah, yang ngeri itu kan kalau dari awal memang dia itu udah jahanam gitu loh. Haram jadah memang pengen ngeruk uang rakyat, itu yang ngeri tuh. Dan dia pinter bagaimana mengelola hukum kan gitu. Kurang lebih seperti itu lah. Seru jadi kesel. Tapi harus banyak orang kayak begini mungkin ya. Amin. Bener, sedikit lagi. Iya, boleh. Gini, kalau kita bicara di DPR ya, keputusan itu nggak bisa sendiri. Iya dong. Harus bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada 4 orang baik kan lumayan banyak. Tapi ada 7 orang jahat, ini nggak kepake dia 4 ini. Iya, kelar. Karena ketika voting kelar. Iya. Jadi ajak teman-teman siapapun di sini yang punya tetangganya orang baik, yang punya potensi, ajak untuk peduli ke politik. Karena politik itu, kita suka nggak suka, kita tetap jadi korban politik loh. Sekarang apapun pajak yang kita bayar itu kan hasil dari kebijakan politik. Jadi kita, gue mah nggak peduli politik, gue nggak suka politik, politik mah jahat. Tapi ada setiap hari membayar biaya politik untuk orang-orang itu. Bukan cuma bicara pajak STNK, itu mah pajak daerah provinsi. Bukan bicara tentang pajak PBB, itu mah untuk kabupaten. Tapi kita beli barang apapun kan ada PPN-nya. Pajak itu banyak banget loh pajak. Itu siapa yang bayar? Kita. Yang mengelola siapa? Ya para politisi. Karena mereka penentu kebijakan. Jadi jangan mau jadi korban politik, maka kalau bisa kita terjun di dalam ya, cari tahu. Minimal kalau tidak menjadi politik praktis yang ikut daftar sebagai kader partai, minimal kita baca tahu. Ngerti, tahu. Anggarannya gede banget, ternyata sekarang ya kayak gitu. Jadi ada evaluasi lah gitu loh. Jadilah masyarakat yang kritis dan cerdas. Karena kritis nggak kritis tetap bayar, kan gitu. Mantap ya semangatnya. Untuk semangatnya Lucky kita kasih nih dulu deh The Alvin and Love deh. Terima kasih Anda. Mungkin cuma sekedar bunga, tapi it means a lot. Ini tahun ini atau 2 tahun belakangan ini saya belum pernah terima bunga, baru hari ini nih. Serius, ini untuk bunga pertama di tahun inilah paling ya. Terima kasih kan? Andal. Dengan apa yang kamu kerjakan lah, ini mungkin bunganya. Ki, thank you so much. Iya. Ya, terima kasih dan sampai jumpa.